Halo, nama saya Untung Eun Song, orang Korea yang trading saham Indonesia. Jadi mohon pengertiannya jika bahasa saya belum fasih. Melalui channel ini disampaikan apa yang saya pelajari di dunia trading. Nah, berikut adalah ringkasan rahasia trader pemenang kompetisi di Korea dengan cara BSCP, beli sore jual pagi. Nah, di bagian belakang video ini saya menemukan 5 saham juga, 5 saham Indonesia yang serupa. Sebagai contoh, seandainya waktu itu kita menetapkan kriteria dari juara ini. Mengapa BSCP? Karena bisa meminimalkan risiko memegang saham selama jam perdagangan. Nah, kalau ada yang udah tonton video ini di channel saya, kecenderungan gerakan saham yang volatil biasanya seperti ini di jam perdagangan. Maka tinggal cari saham yang mau naik di akhir sesi 2, jual di jam 9-an besok paginya. Ini cocok bagi karyawan atau punya pekerjaan utama lain. Mungkin ada yang pernah alamin saham kita pegang tiba-tiba bergejolak. Nah, jadi langsung ke toilet, coba trading, tapi loss makin dalam. Nah, maka metode BSCP ini dianjurkan, beli hanya di penutupan, jual hanya di pembukaan. Sangat sedikit waktu yang dibutuhkan. Ini orangnya juara dengan BSCP, kompetisi di Kium Sekuritas, Korea, namanya Shin Jong-jae, disingkat JJ Shin aja. Dia juara di Liga 100 juta won. Nah, artinya hanya yang punya modal minimum sekitar 1,2 miliar rupiah bisa ikut. Dan selama 7 minggu, 1,5 bulan, dia berhasil pengembalian cuan 369% di kompetisi akhir tahun 2021. Ini video-video dibuat Kium Sekuritas Korea, interview dia, tapi subtitle bahasa Inggris tidak didukung. Tapi ya, bagi yang penasaran suasana dia seperti apa, link ke videonya ada di deskripsi di bawah. Risiko dan asumsi BSCP. Kunci untuk BSCP adalah kontinuitas, lanjut atau enggak. Nah, jika harga penutupannya tinggi, diasumsikan bahwa keesokan paginya juga akan naik. Nah, kita percaya bahwa momentum kemungkinan akan berlanjut. Nah, menurut JJ Shin, kedua bentuk candle ini yang hijau, ini sering kasih peluang cuan yang tinggi. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh. Walaupun besok harinya candle berubah jadi merah, longsor, atau jadinya dodge, dia nggak kemana-mana, tapi harga pembukaannya, harga opennya, itu sering kenaikan gap. Nah, tapi dengan catatan saham ini ada isu bagus, jadi bisa memicu banyak demand. Tapi tentu saja ada skenario terburuk juga. Yang pertama adalah langsung turun gap, lalu jatuh terus. Yang kedua, harga open langsung turun gap, tapi turunnya sebentar saja, tapi kemudian naik lagi. Kalau terjadi worst case kayak gini, ya pasti sesuai prinsipnya dua-duanya harus cut loss, CL. Nah, dalam kedua kasus ini, penyebabnya biasanya pasar saham Amerika turun tajam semalam, atau tiba-tiba ada berita buruk besar yang bisa mengguncang pasar global. Contoh pertama ini biasanya terjadi karena risiko perusahaan itu sendiri, itu muncul. Nah, misal ada keterbukaan informasi yang buruk setelah pasar tutup, misal ownernya menjual saham ternyata, atau kinerjanya perusahaan sangat buruk, owning shock. Kalau dalam contoh kedua, itu mental kita bisa rusak. Karena setelah kita cut loss, saham terbangkan, tapi JJ Shin bilang dia tidak terlalu peduli, hanya saja ini bukan rezeki saya. Tapi setelah cut loss, kalau emosi kita tidak tenang, nah harus mengosongkan pikiran kita. Nah, meninggalkan monitor sejenak, mikir dengan keadaan tenang, apakah saya lanjut trading atau stop saja. Biasanya mending fokus kerja aja menurut dia. Dia juga karyawan, bukan full time trader, jadi dia cari peluang nanti sore aja. Oke, kriteria pemilihan saham BSCP. Nah, pertama, bahan goreng yang jelas dan kuat. Harga saham sudah naik, tapi dia di dalam kategori bahan gorengnya masih hidup, valid, maka kemungkinan besar bisa lanjut besok naik. Contoh-contoh bahan yang terjadi di IHSG ya. Misalkan vaksin COVID, nikel untuk mobil listrik, bank digital, metaverse. Nah, metaverse ada satu saham pernah terbang gila-gilaan kan. Nah, terus batubara, ya batubara jelas. Tapi kalau kita sekarang dengar vaksin COVID, itu udah bosan kan? Jadi bahannya itu harus fresh pada saat itu. Kata kunci kayak vaksin, nikel, bank digital, mereka harus belum pernah didengar di market sebelumnya. Atau sahamnya di dalam kategori bahan yang bisa berlanjut kencang, karena temanya besar, jadi akan sering disebut media atau influencer.
Tapi harga sahamnya sudah beberapa hari terkoreksi, karena mungkin ada rotasi sektor atau indeksnya memang terkoreksi. Nah, kemudian hari kalau dia mau ancang-ancang naik lagi, nah JJ Shin juga berani coba kalau kayak gitu. Jadi menurut dia lebih baik pilih saham antara top gainer dan top stock volume. Pokoknya yang selalu ramai itu bikin volatilitas naik kan. Jadi saham-saham yang disukai market. Kedua, volume profile. Nah, ini contoh ya. Nah, batang-batang lebar tebal ini kan menunjukkan di area harga ini seberapa volume terjadi. Makin tebal, makin banyak orang nyangkut di area sini. Nah, harga saham ini kan sudah menembus batang ini kan. Nah, maka ringan. Jadi dia suka saham yang mau all time high. Ketiga, sudah koreksi lama lalu mau mendekati high sebelumnya. Terkoreksi lama itu artinya ada orang-orang yang nyangkut lama yang mau CL sudah CL, yaitu cut loss. Nah, terus di sini udah putus asa, udah buang angkat tangan. Nah, barang-barang kayak gitu sudah diserok sama investor baru artinya. Keempat, bullish candle. Nah, ini artinya dalam hari yang sama tidak ada yang nyangkut kan. Di sini siapa yang beli paling mahal? Ya, yang beli di harga close. Dia belum nyangkut apa-apa kan karena sudah close. Atau tidak banyak yang nyangkut seperti ini. Nah, karena prosedurnya pendek, yang beli di harga high hanya nyangkut sedikit aja. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia yang pernah nyangkut, dia cenderung menjadi untuk memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menjual pada saat harga kembali harga beli dia. Nah, ini kriteria terakhir, asing dan institusi net buy. Karena itu membuat sentimen yang bagus. Contoh pembelian foreign secara daily, itu biasanya ditampilkan di OLT kan. Tapi kalau institusi, nah katanya bisa dicek di NeoBDM. Tapi saya belum tahu datanya akurat atau enggak. Cuma cek aja flow-nya seperti apa. Kemudian entry, jadi dia memilih waktu probabilitas cut loss-nya paling rendah. Ini contoh pola gerakan saham sering terjadi di saham-saham populer. Contoh nomor 1 ya. Ini garis abu-abu, gerakannya seperti ini. Jadi bentuk candle-nya kan seperti ini kan, bullish. Nah, atau contoh kedua, nomor 2. Garis hijau ini kan ujung-ujungnya kan nanti jadi bentuk candle-nya kan bullish full. Jadi dia 1 jam sebelum tutup market, kalau Indonesia kan jam 2 ya. Nah, dia hanya pantau dengan sabar aja, apakah saham ini patah atau mau ancang-ancang naik, jauh dari harga low ini atau harga open. Pokoknya kalau harga sahamnya dia tembus harga open atau low, dia nggak masuk. Lalu sekitar jam 2.40 udah siap-siap beli cicil, jadi sebelum 2.50 udah pegang posisi dia. Karena waktunya udah mepet, probabilitas dia ambruk itu makin kecil. Emang ada saham setan, tapi jarang kan? Jam 3 udah harga penutupan, kalau dia udah confirm demand-nya tetap banyak, dia holding. Tapi jam 3 harga close-nya tiba-tiba turun, dia berusaha cut loss di harga penutupan. Karena CL sekarang lebih aman daripada besok jatuh. Tapi kalau harga penutupan langsung loncat dibanding harga belinya, dia sebagian jual minimum 50%. Lalu ada bullish candle yang punya prosedurnya pendek, dia juga sama. Satu lagi, sebelum dia entry, dia cek indeks pre-market Amerika, Dow Futures, S&P Futures, Nasdaq Futures. Kalau mereka arahnya mau merah pekat, bisa skip SCP. Atau porsi belinya dikecilin. Kemudian sell. Nah, kalau TP, take profit, pertama seperti tadi bilang, tapi ini tidak sering terjadi juga. Nah, dia masuknya misalnya sebelum jam 2.50, tapi tiba-tiba loncat di harga penutupan, dia jual minimum 50%. Realisasikan profit itu lebih penting karena dia loncat artinya kan seseorang secara artificial menciptakan harga marking the close. Besok ya bisa lebih mahal, ya bisa aja. Tapi ingat, semua orang tidak mau beli mahal. Maka dia jual katanya. Kedua, harga penutupan tidak loncat, lalu besok paginya loncat. Nah, dia jual semua sebelum jam 9.05. Karena menurut pengalaman dia, itu yang paling menguntungkan. Kalau lebih terbang lagi setelah jam 9.05, nah itu bukan rezeki kita. Nah, sell yang cut loss. Setelah beli saham sebelum jam 2.50, kalau tiba-tiba harga penutupannya jatuh, dia berusaha jual langsung di harga close, atau harga close-nya baik-baik aja, tapi besok pagi jam 9,
dia langsung turun, langsung dia cut. Urusan dia naik setelah jual, nah itu bukan area kita bisa tahu. Cuma karena udah turun, itu memicu orang cut loss lagi. Sentimennya rusak. Probabilitas dia mantul lebih naik dari harga awal itu kemungkinannya makin kecil. Maka pilihan terbaik adalah kita pilih kemungkinan yang lebih besar. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk PSCP. Pertama, jika pasar tidak stabil, jangan memaksakan PSCP. Inap adalah risiko. Kedua, caca adalah hanya indikator bantu. Yang paling penting, bahan untuk alasan gorengnya. Mengapa naik? Ketiga, tentu saja saham di luar indeks seperti lapis 2, lapis ketiga, mereka lebih ringan untuk loncat besok pagi daripada lapis 1. Apa yang berbeda dengan scalping? Kalau PSCP, tren yang terlihat di chart menitan itu lebih penting daripada bid offer menurut dia. Kalau 1 menitan chart, patokan dia adalah MA20. Kalau dia pegang posisi, tapi harganya sudah naik jauh dari MA20 dengan volume tinggi, buat dia itu sinyal sell. Kalau buy signal, ketika harganya nempel MA20, lalu mau ancang-ancang mantul. Oke, kalau ini jam 9 pagi, mungkin dia jual area sini. Ya kan, dia sudah jauh dari MA20 dengan volume tinggi. Habis jual kalau kondisinya mendukung, dia bisa masuk lagi dengan porsi lebih kecil, mungkin sekitar sini. Lalu jual di area sini. Karena udah jauh dari MA20 kan, dengan volume tinggi. Kalau bid offer, dia bisa lihat tren berdasarkan dengan jumlah lot bid dan jumlah lot offer. Menurut pengalaman dia, biasanya kalau sahamnya lagi mau naik, jumlah offer itu mulai lebih banyak daripada jumlah bid. Ya karena orang tidak mau antri, langsung makan offer. Lalu karena lagi saham naik, orang-orang yang pegang saham ini udah mulai pasang offer. Maka jumlah offer lebih tebal daripada jumlah bid. Tapi ya tidak semua saham seperti ini, cuma kebanyakan saham gorengan di Korea seperti itu. Kalau Indonesia sejauh ini, hasil saya pantau setengah-setengah. Mohon masukannya kalau ada yang perhatikan hal ini juga. Lalu sentimen dan psikologi. Mengapa terjadi marking to close? Karena dengan dana terbatas bisa bikin harga tinggi sebelum tekanan jual muncul. Maka kalau jam 3 terjadinya lonjakan, dia sebagian jual. Coba mikir berapa banyak orang lebih serakah dari saya. Lalu menurut pengalaman JJ Shin, mungkin banyak yang setuju ya, ketika kita yakin sekali, itu adalah saham yang paling berbahaya. Karena cenderung kita overbetting, muatannya bisa full. Sedangkan informasi-informasi kita pegang itu sebenarnya terbatas. Kemungkinan orang-orang yang lain juga udah beli. Jadi sedikit orang tersisa yang bisa beli lebih mahal. Jadi dia juga seringkali itu menyebabkan close besar. Kalian tahu kan efek katak dari air mendidih. Karena tanah yang ditaruhkan itu terlalu besar, makin sulit untuk cut loss, lalu justifikasi diri sendiri untuk alasan yang tidak berdasar. Rugi sudah terlalu besar untuk keluar, ya makin menuju habis uang. Berdasarkan kriteria dari JJ Shin ini, saya coba cari beberapa saham yang bisa diterapkan di Indonesia juga. Jadi ada 5 saham saya temukan. Nah mungkin ini bisa ada orang yang bilang, kalau berdasarkan chart yang sudah masa lalu, ya bisa aja itu dicocok-cocokkan. Tapi gunanya backtest, ya seperti itu. Jadi jika ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Oke, ini tanggal 16 Juni ya, saham HEAL, Rumah Sakit Hermina. Nah, waktu itu dia isunya Astra International kan beli sahamnya dengan harga 1.500 kalau nggak salah. Terus semua saham rumah sakit sudah uptrendnya udah lama, jadi bikin orang yang belum punya barang nunggu koreksinya. Oke, ini mungkin 1-2 minggu sudah koreksi, terus udah mendekati high sebelumnya, terus candlenya kan candle bullish. Upper shadow-nya kan pendek. Oke, hari kemudian seperti apa? Besok paginya, nah begini. Ini sih memang best skenario. Tapi jelas ada bahannya, jadi kemungkinannya lebih besar. Oke, kedua AMRT, saham Alfamart. Oke, tanggal 31 bulan Mei, dia sudah mendekati high sebelumnya, terus volumenya tinggi sekali. Sehingga saya waktu itu kan tanggal 31 akhir bulan, maka waktu itu pernah ada rebalancing antara dana-dana besar asing. Jadi seandainya kita bisa beli di harga close atau sebelum harga close, nah besok paginya seperti apa?
Nah, memang candle merah, tapi harga opennya kan di sini. Terus dia sempat ditarik juga. Nah, berarti bisa keluar dengan cuan juga. Saham AMRT ini, bahan dia naik itu adalah waktu itu dia dimasukin ke suatu global index. Setelah di opening dari COVID, aktivitas masyarakat kan meningkat. Jadi omset convenience store itu meningkat juga. Apalagi gara-gara inflasi tinggi, kalau di Korea, orang cenderung makan siang makanan cepat saji di convenience store karena itu lebih murah. Nah, bisa aja AMRT alasan naik itu berbeda, tapi minimal ini kan udah all time high. Jadi sahamnya sudah ringan, jadi masuk kriterianya pemilihan saham PSCP. Oke, ketiga, REIX. Nah, ini sektornya batubara. Alasan kenaikannya setahu saya dia dapat dividen dari anak usahanya sekitar 800 M. Padahal market cap dia cuma 350 M. Lalu tanggal 21 dia udah mendekati high sebelumnya dengan volume tinggi. Nah, artinya dia udah makan barang-barang yang sudah nyangkut di sini. Oke, hari besoknya, nah terbang. Seandainya kita beli PSCP di sini, mungkin jual di area sini kan? Atau karena dia kuat bisa masuk keluar. Keempat, BRMS, Bumi Resource Mineral. Tanggal 14 Juni, dia juga mendekati high sebelumnya dengan volume tinggi. Emang saham-saham Pakri Group waktu itu lagi dipanasin oleh beberapa influencers, kalau nggak salah. Lalu tanggal 13, hari sebelumnya, Valburi Sekuritas juga pernah keluarin report rekomendasi BRMS. Nah, itu juga menjadi salah satu bahan goreng. Apalagi waktu itu net buy-nya foreign itu juga gila-gilaan. Nah, apa yang terjadi hari kemudian? Nah, seandainya kita ambil BSCP di sini. Oke, terakhir PNLF. Ya, emang grup Panin kan panas bulan Juni. Nah, ternyata PNLF ini bahannya adalah dibeli terus oleh induknya, yaitu Paninvest, PNIN, saham TBK juga. Jadi dia nambah ownership terus di area sini. Apalagi di pasar waktu itu style value investing juga diomongin oleh sebagian pemain pasar karena pasarnya kan bear market. Nah, Panin Group kan terkenal saham undervalue. Emang tanggal 24 Juni dia sudah mendekati high sebelumnya, tapi volumenya tidak begitu tinggi. Ya, tapi karena udah naiknya banyak, yang mau jual itu udah pada keluar. Makanya dengan volume biasa aja udah bisa naikin. Nah, hari besoknya seperti apa? Nah, ini. Oke, JJ Shin dia memang jago saham, sudah terbukti dengan kompetisi, tapi dia tetap humble, dia bilang, saya bukan jago, saya malu, suhu-suhu yang benar-benar master, itu mereka tidak muncul di publik menurut dia. Dia bilang, tapi karena saya bukan suhu, maka muncul di YouTube, katanya. Oke, sekian dari saya. Kalau konten ini bermanfaat, like dan jangan lupa subscribe dan komentar, dan set alarm biar tidak ketinggalan saat konten berikutnya sudah di-upload. Terima kasih, sampai jumpa.